siang, saya Gerson Sumule dari kelas 1A NIM 219040 akan mempresentasikan dari materi yang sudah saya buat tugas kewarganegaraan. Yang pertama itu bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang apa itu demokrasi. Nah, demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integrasi dan disintegrasi. Yang pertama, integrasi. Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembaruan hingga menjadi suatu yang utuh. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Nah, dalam integrasi ada beberapa jenis, yaitu integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan integrasi nasional. Yang pertama, integrasi kebudayaan. Integrasi ini adalah suatu penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, integrasi sosial merupakan integrasi penyesuaian antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam suatu kehidupan sosial sehingga menghasilkan pola kehidupan yang serasi bagi masyarakat itu sendiri. Yang terakhir, integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu proses penyesuaian antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan di masyarakat sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan nasional yang serasi sehingga dapat memberikan fungsi tersendiri bagi masyarakat tersebut. Dan ada pula faktor-faktor terbentuknya integrasi. Yang pertama itu adanya rasa toleransi, tenggang rasa, dan saling menghormati. Dan yang kedua, terjadinya perkawinan campuran antara suku yang satu dengan suku yang lain. Selanjutnya, semakin pesatnya komunikasi dan transportasi antar daerah. Yang keempat itu meningkatnya rasa solidaritas sosial yang dipengaruhi intensif kerja sama kelompok dalam masyarakat menghadapi kejadian bersama-sama. Yang kelima itu fungsi pemerintahan yang berjalan semakin baik dan bijaksana, terutama yang dapat menyentuh masyarakat bawah. Nah, dalam integrasi saya mengambil satu contoh kasus, yaitu integrasi sosial ini bisa dilihat dari sistem kebudayaan masyarakat. Bentuk integrasi sosial ini biasanya didasari pada asimilasi dan akulturasi kebudayaan yang berkembang. Misalnya saja adanya dengan kebudayaan di Lampung yang sejatinya berbeda jauh dari sistem kebudayaan yang ada di Jawa. Lantaran masyarakat Jawa dipindahkan dalam pemertaan penduduk, akhirnya masyarakat Jawa bisa mempersatukan kebudayaan dengan kebudayaan masyarakat pribumi atau sebaliknya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang disintegrasi. Disintegrasi adalah kegiatan yang tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Jenis-jenis disintegrasi. Disintegrasi sosial sendiri dapat diartikan sebagai proses terpecahnya suatu kelompok sosial menjadi beberapa unit sosial yang terpisah satu sama lain. Proses ini terjadi akibat hilangnya ikatan kolektif yang mempersatukan anggota kelompok satu sama lain. Disintegrasi sosial terjadi ketika unsur-unsur sosial yang berbeda yang ada dalam masyarakat tidak mampu menyesuaikan diri satu sama lain. Disintegrasi nasional. Nah, jenis yang satu ini merupakan suatu masalah sosial yang di dalamnya ada masyarakat yang tidak mampu menyesuaikan diri satu sama lain secara nasional. Maksud secara nasional di sini, disintegrasi nasional yang terjadi
sehingga dapat mempengaruhi keadaan masyarakat secara menyeluruh. Adapun juga contoh kasus disintegrasi. Nah, pada contoh kasus disintegrasi ini saya mengambil kasus politik. Contohnya mengenai disintegrasi bangsa yang pernah dialami Indonesia ialah kasus tentang adanya tragedi tahun 1998, yang dimana pada saat itulah Indonesia dipimpin oleh Orde Baru dengan pemerintahan di atas Presiden Soeharto. Dalam hal ini, banyak masyarakat menuntut Presiden untuk turun dari jabatan yang telah diberikan, lantaran terjadi krisis moneter dan maraknya lagi peran KKN dalam segala elemen lembaga pemerintahan seperti DPR, MA, dan lain sebagainya. Nah, adapun cara mengatasi disintegrasi tersebut, saya mengambil ada 6 cara, yaitu 1. Hukum di Indonesia harus tegak demi menjaga persatuan serta tidak menimbulkan perpecahan wilayah dan ideologi. Yang kedua, upaya integrasi nasional harus dijalankan semaksimal mungkin dan dilakukan oleh setiap warga negara. Nah, yang ketiga, hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan tidak untuk mementingkan golongan ataupun pribadi, melainkan demi kepentingan negara. Yang keempat, meningkatkan rasa nasionalisme. Dan yang kelima, keadilan harus dijunjung tinggi, tidak ada penyalahgunaan hukum ataupun penindasan. Dan yang terakhir, yang keenam, toleransi antar agama, suku, dan ras harus ditingkatkan. Demikian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf dan selamat siang. Terima kasih.